Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah teman-teman, Ibu akan menjelaskan di sesi pertemuan yang pertama ini, di sesi 1 ini, tentang konsep dasar algoritma. Ya, di sini ada kontrak kuliahnya ya teman-teman. Algoritma dan struktur data itu ada 4 SKS ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu supaya mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma dalam struktur data. LO2-nya mahasiswa mampu menganalisis berbagai struktur data. LO3 mahasiswa mampu menggunakan struktur data dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dan LO yang 4 mahasiswa mampu menerjemahkan algoritma menjadi sebuah program yang dapat dieksekusi. Oke, ini 14 sesi pembahasan algoritma dan struktur data. Di sini ada konsep dasar algoritma, pseudocode dan flowchart, jenis-jenis tipe data, konsep struktur data array 1D, struktur data array 2D, algoritma pencarian, searching, algoritma pengurutan, sorting, struktur data stack, struktur data queue, struktur data queue lanjutan, struktur data tree lanjutan, dan struktur data graph. Referensi untuk mata kuliah Ibu ini diambil dari Brookshire dalam bukunya Computer Science, an Overview. Terus dari Froljan dalam bukunya Computer Science, A Structured Programming Approach Using C. Thomas Hackman dalam bukunya Introduction to Algorithm, dan Standish dalam bukunya Data Structure. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar algoritma. Apa itu algoritma, sifat algoritma, kriteria algoritma, cara penyajian algoritma bagaimana, struktur data algoritma, program, dan bahasa pemrograman serta paradigma pemrograman. Oke, algoritma. Algoritma itu berasal dari kata ini ya teman-teman, dari kata algoritm menjadi algoritm. Nah, itu ditemukan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa. Dari judul buku ilmiahnya, dari akar katanya aljabar atau algebra ya. Algoritma itu sendiri mempunyai definisi urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun sistematis dan logis. Di sini ada 5 sifat algoritma. Langkah itu sehingga tidak ada keraguan. Jadi harus jelas suatu algoritma itu batasan dari rangkaian prosesnya, terus batasan dari input dan output, dan efektivitasnya. Nah, di sini ada kriteria algoritma menurut Donald Kenneth. 1. Input. 2. Output. 3. Definite atau pasti. Jadi, suatu algoritma itu harus mempunyai instruksi yang jelas ya, tidak ambigu, tidak membingungkan. Nah, ini yang keempatnya finite, ada batasnya. Kelima, berhenti. Suatu program itu pasti akan berhenti ya. Dan yang keenam itu efektivitas, tepat dan efisien. Nah, ini cara penyajian algoritma ada 3 cara ya teman-teman, uraian deskripsi, pseudocode, dan flowchart. Di sini contohnya uraian deskripsi. Nah, di sini kita contohkan algoritma membuat telur mata sapi ya. Kita kan kalau mau masak telur itu kita harus menyiapkan wajan di atas kompor, kemudian memberikan minyak ke wajan itu, nyalakan kompor, ambil telur, terus jika sudah panas, pecahkan telurnya, berikan sedikit garam, jika sisi bawah telah matang, balik telurnya. Setelah matang, pindahkan telur ke piring, matikan kompor, bersihkan wajan dan kompor. Seperti itu contoh algoritma uraian deskripsi. Nah, yang kedua, algoritma bisa disajikan secara pseudocode. Jadi ini contohnya menghitung luas lingkaran. Kita start, inputkan variabel untuk luas lingkaran itu kan ada V dan R ya, jari-jari. Inputkan V, inputkan R, dan prosesnya itu menghitung luas. Jadi rumusnya dituliskan V kali R, dan yang terakhir outputnya apa, printnya apa, luas lingkaran. Terus akhir program N. Nah, ini untuk flowchartnya seperti ini. Start tadi ya, start. Terus kita menginputkan V, inputkan jari-jari, prosesnya luas sama dengan V kali R, dan begitu outputnya print luas lingkaran. Setelah itu N di program.
Oke, mengenai struktur data algoritma itu ada 3 ya teman-teman. Di sini sekuensial atau runtunan. Runtunan merupakan struktur dasar algoritma. Terdiri dari satu atau lebih instruksi. Nah, ini contohnya seperti ini. Input nilai kilogram misalnya ya. Jadi kita akan mengkonversikan kilogram ke liter dan meter ya. Nah, ini liter, kilogram liter, di sini kilogram. Ya, di sini outputnya liter ya. Di sini juga yang keduanya struktur seleksi. Gimana tuh struktur seleksi? Struktur seleksi itu menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Nah, ini biasanya kalau struktur seleksi itu pernyataannya seperti looping gitu ya teman-teman, perulangan. Jadi if sederhana, if else, if bertingkat, instruksi switch. Nah, ini contohnya misalnya kita menginput item yang akan dibeli ya, gini di sini ya teman-teman. Iya atau tidak. Jumlah misalnya lebih besar dari 9, jika iya dia diskon 20%, jika tidak dia diskon tidak diskon. Nah, di sini struktur perulangan. Nah, perulangan itu sendiri, nah ini looping, kalau tadi kan seleksi ya, jadi ada yang dipilih gitu ya teman-teman, iya atau tidak. Ini juga hampir sama sih. Nah, ini cuman bedanya itu akan lebih efisien jika daripada sekedar menulis berturut-turut sebanyak 10 kali ya. Jadi di sini ulangi selama kondisi benar, proses akhir berulang gitu ya. Oke, program itu sendiri apa sih? Jadi dalam suatu kita kan kalau kita mau menulis itu program itu pasti ada input, proses, dan output ya. Menurut Krisno, program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun, dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Menurut Sindunata, program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang gunanya untuk memberitahu komputer bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini program menunjukkan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer ya, teman-teman. Nah, terus dengan bahasa pemrogramannya. Jadi bahasa pemrograman itu kan banyak ya. Nah, di sini tahapan pembuatan program itu gimana sih? Mendefinisikan masalah, menemukan solusi, memilih algoritma, menulis program, menguji program, dan menulis dokumentasi. Bahasa pemrograman itu ada bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Contoh bahasa tingkat rendah, misalnya bahasa yang berorientasi kepada bahasa mesin, mesin language dan assembly language ya. Nah, ini contoh untuk bahasa tingkat rendah. Di sini kalau bahasa tingkat tinggi itu sendiri, bahasa yang dimengerti oleh manusia, misal bahasa tingkat tinggi high level language ya, Prince, selamat belajar. Bisa digunakan dalam bahasa Python atau Basic. Nah, di sini teman-teman paradigma pemrograman itu ada 7, pemrograman prosedural, fungsional, terstruktur, modular, berorientasi objek, berorientasi fungsi, dan berorientasi deklaratif. Keutamaan algoritma mempunyai keuntungan. 1. Penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output akan dikeluarkan. Oke, di sini contohnya ada algoritma hitung rata-rata ya. Di sini deskripsinya program ini bertujuan untuk menghitung rata-rata 1 sampai 10. Jadi di sini ada 10 bilangan ya. Nanti di sini deklarasinya integer karena bilangan dia dalam bentuk integer. Start A sama dengan 0, for I sama dengan 1, to 10 do, A sama dengan A plus I, write rata-ratanya adalah A dibagi 10 ya. Read N. Nah, ini juga hitung rata-rata. Di sini ada program Pascal ya, pakai bahasa pemrogramannya ini. Ya, demikian yang Ibu dapat sampaikan pada pertemuan pertama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.